Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Nabifa dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 1 Matematika Diskrit. Maka, soal pertama yaitu ubahlah proposisi-proposisi berikut ke dalam ekspresi logika dalam notasi simbolik. Dengan soal yang pertama yaitu 1A itu seorang mahasiswa teknik informatika dinyatakan lulus mata kuliah matematika diskrit hanya jika nilai UTS-nya di atas 70 atau tidak ada kuis yang bernilai 0. Maka di sini kita ketahui P itu mahasiswa lulus matematika diskrit, Q nilai UTS di atas 70, dan L ada kuis yang bernilai 0. Maka di sini tadi kan kalimatnya ada lulusan hanya jika nilai UTS di atas 70 atau tidak ada kuis 0. Maka kata hanya jika berarti implikasi atau panah ke kanan. Jadi ekspresi logika itu P panah ke kanan, Q atau negasi R. Kita lanjut ke poin B. Dengan soal, jika Ahmad hanya mengerjakan latihan pagi hari atau malam hari, tetapi tidak keduanya, maka syarat cukup agar nilai tugas matematika diskrit baik adalah konsentrasi penuh saat belajar. Maka di sini kita ketahui dengan kita memecahkan dulu. Yang pertama, P-nya yaitu belajar pagi dan Q adalah belajar malam. Tapi tidak keduanya. Di sini eksklusif or. Maka P atau Q dan negasi P dan Q. Maka syarat cukup agar nilai baik adalah konsentrasi penuh. Dengan R itu nilai baik dan S konsentrasi penuh. Syarat cukup berarti S dengan panah ke kanan R. Lalu kita gabungkan menjadi P atau Q dalam kurung dan negasi dalam kurung P dan Q implikasi S ke kanan R syarat cukupnya. Di sini tuh kita implikasikan ke syarat nilai baik ya, yaitu konsentrasi penuh kan. Nah, selanjutnya C. Tentukan kalimat ingkaran dari proposisi A di atas dalam bentuk ekspresi logika dan kalimat sekaligus. Di sini kita ketahui P dalam kurung Q atau negasi R. Dengan ditanya ingkaran itu adalah kebalikan dari pernyataan. Negasinya berarti P dan negasi Q atau negasi R. Di sini kita pakai De Morgan ya, maka negasi Q atau negasi R sama dengan negasi Q dan R. Maka hasilnya P dan negasi Q dan R. Dengan kalimat mahasiswa lulus matematika diskrit dan nilai UTS-nya tidak di atas 70 dan ada kuis yang bernilai 0. Lanjut, bagian D. Tentukan kalimat kontraposisi dari proposisi A di atas dalam bentuk ekspresi logika dan kalimat sekaligus. Kita ketahui di sini P implikasi Q atau negasi R. Ditanya kontraposisinya P Q sama dengan negasi Q implikasi negasi P.
Negasi dalam kurung Q atau negasi R, implikasi negasi P disederhanakan menjadi dalam kurung negasi Q dan R menuju atau implikasi negasi P. Dengan kalimat, jika nilai UTS tidak di atas 70 dan ada kuis 0, maka mahasiswa tidak lulus. Itu artinya ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita ketahui Adi, Bagas bersalah dan Chandra tidak bersalah. Itu B dan negasi C. Itu artinya berbohong. Bagas, saya bersalah atau Chandra bersalah? B atau C itu benar. Chandra, Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Negasi A dan B itu benar. Di sini tuh Chandra berkata benar, dia menyatakan Adi tidak bersalah dan Bagas bersalah. Dari sini kita tahu pasti Bagas bersalah. Bagas berkata benar. Dia berkata, saya bersalah atau Chandra bersalah. Itu karena kita sudah tahu Bagas bersalah, maka pernyataan ini otomatis benar. Lalu Adi berbohong. Di situ pernyataannya Bagas bersalah dan Chandra tidak, harus bernilai salah. Karena itu tahu Bagas memang bersalah. Maka satu-satunya cara agar pernyataan Adi jadi bohong adalah jika bagian Chandra tidak bersalah, itu salah. Berarti Chandra sebenarnya bersalah. Berarti kesimpulannya Chandra itu sebenarnya kesimpulan itu yang bersalah adalah Bagas dan Chandra. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan tentang argumen dan sebagai contohnya selesaikan soal berikut ini. Buktikan bahwa argumen PS dan Q implikasi R, P, Q implikasi S dan L merupakan benar, valid atau sahih. Gunakan tabel kebenaran untuk membuktikannya. Di sini kita untuk membuktikannya kita menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini dari tabel kebenaran yang kita dapat tadi. Di sini bentuk argumennya itu adalah jika semua premis benar, maka kesimpulan harus benar. Saya sudah membuatkan tabel lengkapnya. Maka di sini dapat kita lihat bahwa seluruh baris bernilai benar. Tidak ada satupun yang bernilai salah. Karena nilai sebenarnya selalu benar untuk semua kasus, maka argumen ini disebut sebagai tautologi dan dinyatakan valid atau sahih. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas 1 matematika diskrit ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.